Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi produk kreatif dan kewirausahaan dengan tema rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Materi ini adalah untuk kelas 11. Untuk memulai kegiatan pada materi ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan konsep desain produk kreatif. Kemudian yang kedua adalah menganalisis alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau model produk kreatif. Yang ketiga adalah menganalisis proses kerja prototipe atau model produk kreatif, kemudian membuat desain atau rancangan produk kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau model produk kreatif. Kemudian membuat prototipe model atau produk kreatif. Oke, yang selanjutnya adalah membuat kemasan dan merek atau brand produk kreatif. Anak-anakku sekalian, apa itu pengertian dari desain produk? Desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Nah, untuk berikutnya, desain produk adalah salah satu pengertiannya sebagai untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba atau menghasilkan keuntungan. Itu adalah desain sebuah produk. Nah, pengertian desain dikemukakan oleh W.J. Stanton tahun 1981 yang telah diterjemahkan oleh Dr. Buhari Alma di dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, bahwa yang dikatakan desain produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, masuk di dalamnya masalah warna, harga, nama baik perusahaan, nama baik toko yang menjual dan pelayanan pabrik, serta pelayanan pengencer yang diterima pembeli guna memuaskan keinginan. Nah, anak-anakku, pada bagian-bagian desain produk pada dasarnya, desain produk terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, mendesain produk yang benar-benar baru. Di sini dijelaskan, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Kemudian, yang kedua adalah mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau redesign, atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Untuk bagian B, maksud dan tujuan desain produk. Desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Adapun manfaat dari desain produk antara lain: A. Menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. B. Memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. C. Menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. D. Menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Selanjutnya yang E adalah mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau perlu perbaikan kembali. Adapun tujuan desain produk antara lain: A. Sebagai identitas atau merek dari suatu produk. B. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. C. Untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. D. Untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Kemudian yang C, apa itu fungsi dari desain produk? Fungsi dari desain produk adalah
sebagai identitas dari produk itu sendiri, kemudian sebagai pelindung produk, dan yang terakhir adalah penambah nilai jual produk. Bagian D, kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Ini adalah menurut Klimczak dan Rasovek tahun 2006 halaman 33. Fungsi kemasan produk. Perusahaan sangat memperhatikan pembungkus suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Shimamura tahun 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi protektif yang merupakan berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk atau tidak. Kemudian yang kedua adalah fungsi promosional, di mana fungsi ini mempunyai peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan suatu produk. Namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sampaikan, materi-materi ini adalah materi produk kreatif untuk kelas 11. Oke, selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu sebagai berikut. 1. Pelindung produk, di mana pelindung produk ini sebagai salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. 2. Memperkuat citra produk. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengkomunikasikannya. Oke, anak-anak